Kampung Adat Toraja Silanan. Kampung Adat Toraja Silanan terletak di Desa Silanan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah perkampungan tradisional masyarakat Toraja sekitar 35 km ke arah selatan Rantepao atau sekitar 18 km dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Kampung Adat Silanan adalah sebuah desa kecil yang damai di wilayah Tanah Toraja. Desa ini cukup unik karena terletak di lereng Gunung Batu atau Gunung Kapur dengan hampir seluruh wilayah desa tertutup bebatuan. Menurut narasumber, sebelum masuknya agama, orang-orang Toraja menganut paham animisme dan kepercayaan asli yang bernama Parandangan. Di tempat ini pula, kita dapat melihat beberapa rumah adat Tongkonan yang dijadikan pusat pemerintahan adat pada masa lampau. Setiap Tongkonan memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pemerintahan adat tersebut. Warga desa Silanan sebagian besar adalah petani yang memelihara tanaman kopi, sayur-sayuran, hingga padi di celah-celah sempit di antara bebatuan. Rumah adat. Tongkonan merupakan rumah yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Tongkonan terbuat dari kayu dan memiliki atap yang terbuat dari daun nipa atau kelapa. Bangunan adat ini selalu dibangun menghadap ke utara, arah yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Jika dilihat dari bagian samping, bentuk atap Tongkonan akan mirip seperti tanduk kerbau. Rumah adat Toraja sering disebut Tongkonan, sementara alang merupakan lumbung. Beberapa rumah Tongkonan dan alang atau lumbung padi yang berusia sangat tua pun masih bisa ditemukan di sini. Sementara beberapa di antaranya sudah direnovasi akibat termakan usia. Bahkan menurut Pak Rante, di Silanan ini masih ada rumah pertama orang Toraja yang disebut rumah di Tokke atau rumah yang mengambang. Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Kata Tongkonan berasal dari bahasa Toraja yaitu tongkon yang berarti duduk. Di sini terdapat Tongkonan yang dikenal dengan istilah Tongkonan Karua atau 8 Tongkonan. Tongkonan tersebut mempunyai peran dalam masyarakat adat setempat. Tongkonan Karua terdiri dari Pangrapa, Sangtani Tejiwan, Nosu, Sisarean, Tomentaun, Tok Barana Digente Rompona Langsa, Tok Lole Jawan, dan Karampa Panglapadang. Sedangkan Tongkonan yang tidak masuk dalam Tongkonan Karua merupakan Tongkonan dengan fungsi khusus, yaitu Tongkonan Maruang Banua Sura, Tongkonan Doa atau Pak Palumbangan, Tongkonan Indok Piso atau Tomanyampan, digelar Tomak Kararona Aluk Sola Pemali, To Dipalisu Sandapatina. Di depannya terdapat lumbung padi yang disebut alang. Alang adalah tempat orang Toraja menyimpan hasil panen mereka seperti padi. Tiang-tiang lumbung terbuat dari batang pohon palem atau yang biasa disebut banga, yang licin dan sangat halus, sehingga tikus tidak bisa memanjat masuk ke dalam lumbung. Di bagian depan lumbung terdapat berbagai ukiran bergambar ayam dan simbol matahari yang merupakan simbol untuk menyelesaikan perkara. Orang Toraja menganggap Tongkonan sebagai simbol ibu, sedangkan alang sebagai bapak. Tongkonan tidak hanya berfungsi sebagai rumah tinggal, tetapi juga sebagai tempat mengadakan kegiatan sosial, upacara adat, serta membina kekerabatan. Bagian dalam rumah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Bagian utara atau tengalok berfungsi sebagai ruang tamu, ruang tidur anak-anak, dan juga tempat meletakkan sesaji. Bagian tengah yang disebut sali berfungsi sebagai ruang makan, pertemuan keluarga,
tempat menyemayamkan orang mati, dan juga sebagai dapur. Dan bagian selatan disebut sumbung, merupakan ruangan untuk kepala keluarga. Di tempat ini pula tanaman kapas yang dipakai untuk pembuatan kain khas Toraja. Pemakaman. Pemakaman tradisional Toraja berupa liang kubur batu di dinding tebing juga dapat ditemukan di desa ini. Demikian juga dengan monumen-monumen megalitik sebagai peringatan upacara pemakaman di masa lalu. Di kehidupan masyarakat Toraja, kerbau memang dijadikan simbol status sosial. Ketika keluarga Toraja menyelenggarakan upacara adat pemakaman, mereka akan menyembelih kerbau yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga penyelenggara adat. Setelah disembelih, tanduk-tanduk kerbau dipasang pada tongkonan milik mereka. Semakin banyak jumlah tanduk kerbau pada tongkonan, berarti semakin tinggi pula status sosial pemiliknya di kalangan masyarakat Toraja. Benteng. Di Kampung Silanan juga terdapat peninggalan sejarah berupa benteng pertahanan Silanan yang bernama Tangdi Rompo di puncak Bukit Batu Silanan. Benteng ini menurut Pak Lante terbuat dari batu gunung asli yang disusun rapi. Benteng-benteng ini digunakan masyarakat Silanan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, baik saat perang antar suku di Toraja maupun perang melawan pasukan dari luar Toraja, termasuk Belanda. Untuk mencapai lokasi benteng ini, harus menempuh 1 hari 1 malam berjalan kaki dari desa Silanan. Sumur Gunung Tintiri atau Bubuna Tintiri Buntu. Bubuna Tintiri Buntu merupakan aset terbaik yang dimiliki oleh desa Silanan. Mata air ini berbeda dari mata air pada umumnya. Sumur ini akan membuat siapa saja yang mencoba akan merasakan kesejukan air awet muda dan umur panjang. Wisatawan yang datang berkunjung di Silanan tidak pernah melewatkan untuk merasakan dingin dan kesegaran dari air ini. Bahkan banyak yang membawa air ini sebagai cindera mata. Usia sumur ini diperkirakan sama dengan usia perkampungan adat tua Silanan. Menurut penduduk di desa Silanan, bubun Silanan ini tidak pernah kering meskipun wilayah Toraja dan sekitarnya dilanda musim kemarau panjang. Sumur ini mempunyai kisah-kisah magis tersendiri. Menurut cerita Pak Rante, konon terdapat seekor belut raksasa di bawah sumur ini, dan simbol wanita yang terdapat di sumur ini diyakini sebagai penjaga sumur tersebut. Bahkan, si pembuat patung wanita tersebut sampai meninggal dan kehilangan keturunannya karena memahat wajah wanita penjaga sumur Gunung Tintiri ini.